tentang iklan itu. Iklan itu misalnya kan di situ kan ada iklannya. Nah, iklannya itu berlaku sepanjang masa atau dia ada periode. Misalnya Telkomsel, misalnya di situ ada iklan Telkomsel, dia cuman misalnya 1 minggu aja misalnya. Nah, berarti kalau misalnya nggak ada Telkomselnya udah habis, misalnya itu sama YouTube-nya akan dicarikan iklan lain lagi atau gimana itu? Ininya? Ayo ada lagi. SDM gimana nih? Please. SDM ya, itu sebenarnya apa? Tergantung yang mau dibuat konten kan. Kalau misalnya kalian atau Mas Waluyonya itu mau buat apa ya? Oh ya udah paling gampang kan gambar ya kan. Oh gambar udah gua gitu kan. Gua udah bisa gini-gini. Berarti tinggal nyari orang kreatifnya Mas. Iya orang kreatifnya aja. Orang kreatif untuk syuting gitu. Dia kan ya kayak kita kan juga akan pasti ngomong akan risih kalau misalnya ini nggak bagus gitu. Biasanya gitu orang kreatif kayak Mas ini kita kayaknya harus beli lampu deh Mas biar lebih keren gitu kan. Gambarnya kan juga mengandung aura. Misalnya gambar naga itu kan merah kan berarti lightingnya agak semi-semi merah biar kayak seakan-akan dia ini hidup gitu atau terwarnai oleh alam sekitarnya gitu. Kayak gitu-gitu sih Mas. Nah ini cerita untuk yang Memplex Studio ya. Kalau Memplex Studio ini kan udah jelas ngebuat bisa dibilang kita tuh temanya komedi action. Ya kan? Komedi action ya berarti kita harus intinya buat perlu orang visual effect, perlu orang kreatif untuk berpikir ceritanya. Terus habis itu kameramen, audioman gitu. Biasanya kameramen, audioman tuh kita bisa semua sih. Jadi kayak ini gue ajarin gini-gini, yaudah nih pakai gitu. Gampang sih sebenarnya belajar audio kalau ada alatnya. Kayak gitu. Jadi perlu semua sih kalau kita tuh marketing, orang marketing di kita, Mas Nukman juga ngejual kita gitu kan. Apa sih bahasanya? Apaan sih? Apa sih promosiin ya? Jual jasa kita. Hah? Apa? Oh iya jual jasa kita gitu kan. Iya gitu, sorry. Ya kayak gitu. Nah terus kalau yang di Jogja ada perwakilannya namanya Adit gitu kan. Gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya, yang tim produksinya ya, saya sebagai kreatif dan juga inside Memplex. Kalau Ridu dia kreatif penulis naskah dan juga crafting kayak gitu. Iya properti. Nih Ridu pokoknya tanggung jawab. Terus habis itu ada namanya Lajunta, dia lead konten kita yang di Jogja. Dia dia ngedit visual effect dan juga ngedit yang lainnya, cutting, ngasih audio effect. Ya udah lain-lain lah, intinya editing visual effect dan dia lead konten kita, dia yang buat storyboard juga. Dan cerita pakemnya juga ada di dia gitu. Jadi banyak nih emang nih per orang. Terus habis itu ada Ivan yang tadi tuh yang prank Ome TV itu tadi ya dia mantan prankster Ome TV gitu, lucu-lucu sih emang kampret. Nah terus habis itu dia Ivan itu dia visual effect, full visual effect. Tapi kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, tapi kalau kita lagi nyari ide emang kita ikutin gitu kan, kita ikutin oh ya apa soalnya kan yang dapat ide GTA aja dia sebenarnya gitu. Jadi itu dia Ivan visual effect. Dan terus ada Adit itu ya tadi marketing, dia yang ngurusin ya udah brand-brand, ada yang datang dia yang ngurusin lah yang menghadapi ya. Perizinan Iya dia nyari lokasi juga karena dia orang asli Jogja. Ya kan mau buat PUBG kan. Wah, kita perlu map kayak Erangel nih. Ya kan Pochinki gitu kan. Gimana nih? Di Jogja di mana? Wah, bentar aku cari dulu. Dia yang nyari tuh. Kayak gitu-gitu lokasi-lokasi kayak istana-istana untuk Super Mario misalnya, tapi yang waktu itu dia belum gabung. Nah, lokasi dia juga perizinan juga dia
yang buat, nego-nego sama klien juga dia yang buat. Terus habis itu Fardan nih kameramen kita. Fardan kameramen kita yang dia penanggung jawab alat. Terus habis itu karena ada satu cewek, sebenarnya ada satu cewek ya kan sekarang itu dia udah nggak bareng kita karena dia lanjutin bisnis bapaknya di Kalimantan gitu. Jadi si Fardan ini dia itu keuangan, jadinya keuangannya ditaruhnya di Fardan gitu. Jadi yang paling slow lah gitu kan, lu belum ini ya gini-gini, oh lu bisa ya udah gitu. Jadi ini kita double sih sebenarnya kayak gitu. Saling mengisi ya, Mik. Saling mengisi ya. Teamwork. Itu sebenarnya kesepakatan ya. Kesepakatan ya kan. Ini gimana nih? Nah jadi cerita dikit aja kalau ini kita terbentuk ini sebenarnya karena tersaring. Sebenarnya itu masih ada 1, 2, 3 orang, 4 orang yang sudah caw dari Mindplay Studio ini. Karena ya itu kan, yang Mas Numan bilang susah bikin Mindplay Studio, dia nggak kuat, ya kan, dengan modal kayak gini gitu. Kerja kayak dikit gitu. minta duit. Iya, kayak gitu. Nah ini empat anak ini emang dia baru lulus kuliah. Jadi waktu saya masa kuliah dulu tuh ya saya tahu tuh rasanya. Gitu kan, gue mending kerja di tempat lain, dapat duit lebih gede dan lain-lain. Kayak gitu-gitu. Nah, kenapa saya, Ridu, Lajunta, Fardan dan lainnya udah pernah merasakan yang lebih tapi lebih memilih ini, ya kan, YouTube ini walaupun udah darah-darah kan karena ngeliat prospeknya, nggak masalah. Ya namanya orang bisnis kan proses ya kan. Yang jualan maju misalnya aja perlu modal untuk promosi gitu kan, berkurang duitnya ya, yang penting tepat naruhnya gitu sih. Jadi balik lagi kalau pembagian fee itu sebenarnya lebih ke kesepakatan ya, brand datang dan lain-lainnya kayak gitu sih. Nah ini juga sebenarnya saya itu bukan orang PR atau apa nih, Ridu juga gitu kan, ya berusaha keras nih bagaimana caranya ini cukup untuk mengisi kalian gitu kan. Wah gitu, tapi kan nggak apa-apa. Kita kan akan jadi gampang kalau cerita pengalaman ya kan. Gitu. Oh udah ngalamin tinggal ceritain jatuhnya gitu. Makanya tadi saya agak-agak ngomong yang mungkin kalian agak ada yang nggak ngerti ya maaf gitu. Jadi kayak oh ya udah ngajak ngobrol aja. Gitu sih. Nah, jadi nggak asal ngomong ya karena ya kita jawabnya pengalaman di YouTube ini. Gitu. Oke, ada lagi? Oke Mas. Oh ya, itu yang belakang duluan, sorry. Sebut nama dan pertanyaan. Zainal. Zainal. Siapa? Zainal. Saidan. Zainal. Zainal. Bang. Saya setiap hari selalu ngamatin trending gitu, Bang. Oke. Kebanyakan sih, Bang ya, menurut saya. Kebanyakan kok videonya itu week misal week terus ya youtuber yang bongkar ATM atau apa gitu. Nah, karakter kebanyakan youtuber Indonesia gitu. Mungkin itu keresahan saya sih, Bang. Dan misal kalau itu buruk menurut Abang, itu gimana Bang caranya agar misal memperbaiki itu semua gitu, Bang? Nah, ya. Soalnya saya eman juga sih, Bang, seperti teman-teman yang channelnya bagus-bagus gitu, kok ternyata kalah sama yang video gituan gitu. Contohnya GTA San Andreas gitu, 10 juta viewer, itu kan menurut saya bagus banget, cuma kok kalah kenapa sama yang video yang kayak gituan tadi gitu, yang di trending gitu tadi. Makasih, Bang. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi ini kenapa muncul di trending gitu kan? Kenapa yang kita enggak gitu? Nah, trending itu tuh cara munculnya tuh pas kali
upload langsung 100.000 yang nonton gitu. Kayak gitu. Jadi kayak meledak langsung gitu. Ya kalian pasti tahu tuh juga apa tuh yang anak-anak kecil yang beli ikan cupang. Nah, ya kan? Itu meledak langsung blek. Dia kan namanya lagi naik. Gitu kan. Nah, terus si apa? Ada tuh yang bongkar ATM artis kayak gitu kan. Itu kan dia artis udah belum fansnya, belum yang penasarannya. Ya kan? Itu langsung naik tuh banyak. Nah, terus yang week tadi yang dibilang sama Mas Ridu tuh. Ya kan? Itu bikin konten YouTube Indonesia tuh gampang, ada yang cepetnya yaitu ya prank ya kan, prank week sama yang seksi-seksi lah kayak gitu. Nah, itu emang cepet. Nah, senengnya apa tadi Mas Zainal nanya itu keresahan kayak gitu-gitu. Sebenarnya kita buat Main Play Studio ini juga emang untuk itu sih, untuk apa? Supaya keresahannya itu. YouTube ini lebih baik. Iya, gitu sih. Klasik sih sebenarnya. Apa omongannya kayak apaan sih gitu kan. Tapi emang itu benar gitu. Dan siapa lagi yang mau buat dan mumpung gak ada yang buat. Gitu kan. Jadi apa untuk keresahannya ya kita juga resah Mas. Gitu kan. Makanya wah kita gak boleh bikin kayak gini nih. Tuh. Bisa bikin bisa ya kan banget. Di sini juga langsung bisa ya kan. Prank yang lain-lainnya kayak gitu. Langsung masuk trending. Terus ya kalau penonton Indonesia ya kenapa langsung trending ya itu kan. Tertarik dengan ya clickbait itu, apalagi yang nonton video YouTube udah tadi yang saya sampaikan sekarang bukan menengah ke atas lagi tapi semua kalangan. Jadi yang masih gampang sorry nih yang gampang ditipu itu masih ngeklik ya kan dengan clickbait gitu. Wah apa nih apa nih gitu kan kayak gitu. Bungkusnya apa isinya apa? Iya ya kan. Ya jadi kayak gitu. Squee ada lagi? Oh iya tadi ya, oh iya. Kan di aplikasi YouTube itu kan ada fitur download, ya. Nah itu ada efeknya pada AdSense atau enggak? Kalau di download ya kita nggak dapet AdSense, gitu. Makanya video-video musik yang kayak luar negeri itu kayak Vevo itu nggak bisa di-download. Coba aja. Coba cari deh. Maksudnya yang ini ya, yang fitur yang di HP ya, aplikasi ya. Kalau yang di komputer kan, apa di laptop kan kayaknya masih bisa deh SS. Jadi itu kan www.ss YouTube. Jadi ya tahu kan ada yang nggak tahu nggak? Angkat tangan deh, nanti aku kasih tahu deh. Nggak ada yang tahu nih? Wah pada tahu semua download nih emang. Udah, ini memperbaiki dulu daripada nanti salah. Set ID. Agak risih liatnya. Oke. Kayak gitu. Ini masih deh gitu. Tapi kalau download itu nggak ngaruh. Jadinya AdSense-nya nggak dapet. Gitu. Oke, ada lagi? Udah ya? Oh udah ada lagi. Oke, terakhir ya. Terakhir. Siapa namanya? Tanya via WhatsApp. Saya Habib. Ada 2 pertanyaan sih Pak ke Bang. 1, apakah PPC per video itu beda? PPC per video. Terus yang kedua itu kan katanya tadi Bapak bilang kalau YouTube kalau yang sudah di-download itu kan nggak dapat AdSense. Tapi kemarin saya kan udah update ke yang terbaru. Itu pas saya udah download tapi pas saya lihat di rumah sambil tiduran itu tiba-tiba pas lihat video offline-nya itu tiba-tiba ada iklan. Otomatis gitu. Nggak bisa di-skip juga. Oke. Gimana Pak? Oke, thank you Habib. Itu pas kamu download itu kamu nontonnya dari downloadnya? Dari downloadnya? Oke, ya itu pengetahuan baru ya, thank you ya. Itu baru tahu. Karena sebelumnya download itu kagak ada iklannya, ya kan? Iya itu baru tahu, thank you banget Habib ya. Ini jadi pada tahu semua, kita juga tahu, saya juga jadi tahu. Terus kalau satu lagi tadi, sorry. PPC, iya beda. Tiap video beda, karena kan tiap video kan judulnya kan beda-beda kan, harganya beda-beda, gitu. Jadi nggak bisa tuh yang namanya AdSense 100.000 viewer pasti AdSense-nya segini dolar, nggak bisa, pasti beda-beda gitu.
Oke, nih sorry banget kalau ada yang mau nanya. Ini presentasinya sudah cukup ya? Udah cukup. Kalau mau lanjut boleh nanti ngobrol sama aku atau sama Ridu ke depan atau DM kita juga bisa Instagram. Kalau saya @graphiccoy, kalau Ridwandi. Ya, kalau ada yang mau nanya-nanya boleh karena emang nggak dikit juga sih sebenarnya. Ya nggak banyak juga gitu. Iya. Yang nanya di situ boleh banget. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir sampai sore. Makasih semuanya. Kalau kalian dukung channel kita, jangan lupa subbreaker. Subrek nggak gratis ya, bayar pakai kuota. Oh iya benar. Ya. Thank Makasih you. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Wih, makasih.